Menjual. Maafkan aku sayang, ucap Farel masih memeluk Sila dengan erat mencium aroma tubuh istrinya. Kenapa suamiku, kenapa minta maaf? Tanya Sila lembut. Aku hanya ingin membiarkanmu istirahat panjang. Aku tidak mau mengganggumu tapi gara-gara parfum Shalan itu aku malah membangunkanmu. Gerutu Farel. Sila tertawa, ia benar-benar gemas dengan tingkah suaminya. Biasanya Farel bersikap kekanakan. Sila akan menjadi wanita dewasa yang begitu juga sebaliknya. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Ya sudah, sekarang lepaskan pelukannya suamiku. Bukankah tadi suamiku minta baju-bajunya dibuang? Parfumnya juga, kata Sila. Dengan enggan Farel terpaksa melepaskan pelukannya dari Sila. Farel mengekori Sila yang pergi ke ruang ganti baju. Ia menutup hidungnya seolah Sila sedang mengumpuli bangkai tikus saja. Ini semuanya dibuang suamiku, yakin? Tanya Sila. Iya sayang, iya buang aja. Anak kita tidak suka baunya. Racau Farel dengan hidung tertutup. Sila tertawa cekikikan. Dengan senang hati ia mengumpulkan semuanya dan memasukkan semua pakaian mahal Farel di dalam koper. Tapi tidak muat, ia kumpulkan saja bajunya di lemari kaca yang di dalamnya berisi jam tangan limited Farel dari berbagai negara. Farel berangkat kerja dengan baju kaos saja dipadu celana bahan. Sungguh lucu, tapi anehnya mengapa Farel yang mengenakannya sangat fashion. Tuan muda, seorang wanita yang berpakaian seksi mendekat. Bukan maksud apa-apa, tapi perempuan itu adalah pekerja Farel. Tunggu, Farel menahan dengan tangannya di udara. Wanita itu mematung, bola matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Iya tuan, apa saya melakukan kesalahan? Aku sedang ngidam karena istriku, jadi ganti bajumu jika ingin menemuiku. Aku benci bau parfummu yang menyengat hidungku. Kata Farel menutup hidungnya lalu meninggalkan wanita itu dengan langkah terburu-buru. Wanita itu mengendus-ngendus tubuhnya sendiri. Ada apa, Cis? Tanya teman Yucis yang dikatakan bau oleh Farel. Gak tahu, aku pakai parfum biasa tapi Tuan Farel bilang parfumku sangat bau. Jawab Yucis. Tadi aku dengar Tuan Muda bilang sedang ngidam karena istrinya itu. Artinya Nona Sila sedang hamil dan Tuan Muda merasakan morning sickness-nya. Wah, mereka saat ingin memiliki keturunan pun sangat manis. Kok bisa? Selama ini aku hanya belum tahu-tahu dari TV saja. Aku belum pernah lihat di dunia nyata. Sudahlah, yuk kembali bekerja. Aku harus pulang dulu ganti baju ya. Berkas ini sangat penting jadi aku harus memberikannya dengan cepat, kata Yucis. Yucis tak marah dengan kata-kata Farel yang mengatakannya bau. Karena sudah tahu kalau orang hamil memang sensitif dengan bau. Padahal parfumnya tidak bau sama sekali. Kalau memang bau busuk tidak mungkin parfum itu diciptakan, bukan? Farel bekerja seperti biasa, sesekali ia hanya menegur karyawan-karyawannya memakai parfum. Farel meminta mereka untuk tidak memakai parfum selama 10 bulan ke depan. Sementara di tempat lain, Sila dibantu Pipi, Jessie, Ramon, dan Diana membawa kardus-kardus koper berisikan baju-baju formal milik Farel. Mereka akan melelang pakaian Farel dan uangnya diberikan ke panti asuhan. Benar-benar banyak uangnya, Mom, senyum manis Sila. Jessie mengelus kepala Sila. Kamu pegang uangnya sayang, jangan terlalu lelah ya. Ramon kembali membawa air dingin dan diberikan pada Pipi yang duduk dengan kaki diluruskan. Diani mengipas-ngipas Pipi. Terima kasih Pi, ucap Pipi dengan senyum lebarnya. Iya nah, jangan terlalu lelah atau Arel akan mengibarkan bendera perang pada kami, kekeh Ramon. Pipi yang menghir kuda saja. Diani dengan cepat membukakan botol minumannya dan memberikannya pada Pipi. Ramon pergi ke Sila. Apa Nona sangat menyayangi Nona Sila? Tanya Diani yang benar-benar sudah lama ingin bertanya. Iya, kenapa kamu bertanya begitu? Tanya Pipi. Nona Sila sangat cantik, Nona. Jawab Diani tersenyum tipis. Ya iyalah, dia artisku, uangku, adik kesayangan keduaku. Karenanya aku mendapatkan pria yang sempurna. Jawab Pipi tersenyum bahagia melihat Sila disayang oleh Ramon dan Jessie. Saya iri dengan persahabatan Nona dan Nona Sila. Jawab Diani membuat Pipi menoleh padanya. Ini pertama kalinya Diani mengatakan apa yang ada di pikirannya. Iri kenapa? Tanya Pipi. Nona memiliki sahabat yang sangat cantik, tidak pernah iri satu sama lain, malah saling mengerti dan saling menyayangi, kata Diani.
Pipi semakin tidak mengerti. Apa kamu punya masalah dengan keluargamu, saudaramu? Diani tersenyum saja menghapus air matanya. Hal itu membuat Pipi yakin kalau Diani diam-diam punya masalahnya sendiri. Padahal Diani sangat menyebalkan tanpa diduga ada sisi rapuh juga di balik sifat itu. Nona Sila dan Nona Pipi tidak pernah saling iri satu sama lain. Walaupun Nona Pipi tahu Nona Sila sangat cantik, tidak ada rasa iri sedikit pun di hatinya. Bahkan dengan bangga mengatakan, betapa cantiknya artisnya itu, berbeda denganku. Batin Diani tersenyum pahit. Pipi melihat itu hanya mengurutkan keningnya saja melihat senyum Diani yang terlihat menyimpan luka. Apa dia anak broken home? Batin Pipi. Sayang, panggil Jessie. Pipi nyengar ke Jessie. Kak Pipi ngapain di situ? Perlu aku yang kesana, Nyonya Ariel? Canda Sila. Ramon tersenyum menggelengkan kepalanya. Jessie terkikik sedangkan Pipi tertawa malu, berdiri tegak dibantu Diani mendekati Sila. Baju-baju Tuan Farel laku banget ya Sil. Apa tidak sayang? Lalu suamimu pakai apa jika dijual semua? Kekeh Pipi. Dia meminta aku membuang bajunya. Daripada dibuang lebih baik aku jual saja. Jawab Sila yang otaknya ketularan Suryo, yaitu otak bisnis. Apa papa tahu kamu hamil Sila? Tanya Pipi tiba-tiba. Hah? Aku lupa ngabarin papa. Ini karena Om Rapan, dia muntah-muntah aku jadi panik dan lupa semuanya. Gerutu Sila. Jessie dan Ramon tertawa, cekikikan saja. Terima kasih Nona, Nyonya, Tuan atas bantuannya, ucap Ibu Oci yang seorang pengurus panti. Sama-sama Bu, jawab Sila dan Pipi bersamaan, yang lain tersenyum saja. Oci berbicara dengan Jessie dan Ramon mengenai anak-anak panti. Setelah buru-buru permisi dan mengangkat panggilan Suryo. Nak, papa mimpi melihat surga, apa kamu ada berita bahagia nak? Tanya Suryo hingga Sila menganga lebar. Papanya sudah punya firasat bahwa Sila tengah mengandung. Dengan malu-malu Sila menjawab, iya pak, cucu-cucu yang Sila janjikan untuk papa sudah hadir di perut Sila. Betapa senang dan terharunya Suryo di ujung telepon. Ia buru-buru mengatakan akan datang ke mansion tempat tinggal anaknya itu. Iya pak, hati-hati pak. Papa jangan nyetir sendirian. Tut. Sila menatap layar ponselnya lalu tertawa sambil geleng-geleng kepala. Papa bahagia sekali. Gumam Sila senang mengelus perutnya. Sila baru menyadari perutnya memang agak menonjol. Bodoh sekali Mommy tidak menyadarinya sayang. Mommy pikir karena makan Mommy terlalu banyak jadi perut Mommy buncit. Untung saja Mommy tidak berolahraga kemarin-kemarin itu. Celoteh Sila menatap perutnya. Mana tahu Sila tengah mengandung karena ia tidak ada tanda-tanda sama sekali. Hanya suaminya yang merasakan kehadiran bayinya. Mommy harap anak Mommy jangan nakal ya. Jangan terlalu menyusahkan dedi kalian yang sedang mencari uang buat kita. Oce Sila dengan senyum lebarnya mengelus perutnya.